Sariti berhasil menggoda Sang Prabu dan Adipati menjebak kalau Sang Prabu telah menggoda selirnya. Terjadilah baku hantam pertempuran mempertahankan harga diri. Ketika Sang Prabu akan dihabisi Sariti, dia membuka rahasia kelam yang selama ini dia dendam di masa lalunya. Ternyata kekacauan yang selama ini terjadi adalah misi pembalasan dendam terhadap Sang Prabu dengan menghancurkan rumah tangga anaknya, mengambil alih Adipati jadi suaminya, dan membunuh Sang Prabu. Diceritakan Sariti adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Puspita Sanca yang dijanjikan menikah oleh Sang Prabu ketika di pertapaan. Nasibnya terluntar ditinggalkan hingga lahirlah Sariti dan ibunya meninggal. Itulah alasan dendam Sariti ingin membalas sakit hati ibundanya. Jaka Galing! Ternyata sangat sulit untuk membunuh. Sekarang pun kau tak dapat membunuh selir-seliti penebar maut. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan kisah dari dendam Selir Sriti, putri cantik yang ditelantarkan bersama ibunya oleh ayahnya yang adalah seorang raja. Dendamnya dibawa hingga di kematiannya yang... Oke, langsung saja. Pertarungan Selir Sriti dan Jaka Galing di episode sebelumnya mengakibatkan dirinya harus terkapar dan mati. Jasadnya berhasil diselamatkan dan dibawa oleh para roh penasaran untuk dibangkitkan kembali lewat pertolongan Raja Iblis. Kematiannya yang mengenaskan, yang dipenuhi dengan dendam, membuat simpati Raja Iblis untuk memberi bantuan bekerja sama, namun dengan syarat. Dan Selir Sriti pun menyerahkan tubuhnya untuk dijadikan budak nafsu Raja Iblis. Mereka pun menciptakan makhluk baru dengan ritual persenggamaan yang menghasilkan sosok gadis cantik yang diberi nama Lorna. Misi Lorna di sini yaitu diutus untuk menaklukkan hati Jaka Galing dan tentunya untuk membunuhnya. Lorna berhasil memancing Jaka Galing yang ketika itu sedang berburu dengan adiknya, Putri Kenanga. Niatnya untuk menjalankan misinya untuk melumpuhkan dan membunuh justru gagal. Lorna malah jatuh cinta dengan Jaka Galing. Kenanga yang merasa curiga atas keberadaan Lorna yang tiba-tiba berhasil mengambil hati kakaknya, berusaha mencari tahu siapa sebenarnya Lorna. Selir Sriti yang mengetahui Lorna membangkang, dia mengancam akan memusnahkannya menjadi debu kembali. Lorna kembali berusaha menjalankan misinya untuk menghabisi nyawa Jaka Galing. Namun lagi-lagi tidak berhasil, dirinya benar-benar sudah jatuh cinta. Lalu dia pun berusaha mencuri kendi yang berisi debu di mana asal muasal dirinya tercipta, supaya lepas dari kendali Raja Iblis yang setiap saat akan memusnahkan dirinya. Selir Sriti yang menyimpan dendam ibunya terhadap Prabu Sepuh tidak berhasil membinasakannya hingga sang ibu turun tangan menghabisi Prabu Sepuh yang telah menyia-nyiakan anak dan dirinya dikala masih hidup di dunia. Selir Sriti yang geram melihat Lorna yang sudah berkhianat meminta supaya diciptakannya kembali makhluk baru oleh Raja Iblis. Dan terciptalah sesosok laki-laki yang bernama Sanca, pemuda yang karismatik sesuai dengan keinginan Selir Sriti. Kali ini Sanca menjalankan misinya dengan mendekati Kenanga dan berhasil meluluhkan hatinya dan berusaha mencuri pusaka Tunggul Pamungkas. Lorna yang merasa curiga atas keberadaan Sanca berusaha menghalangi niatnya.
Selir Sriti yang terpesona dengan makhluk ciptaannya sendiri mengajaknya untuk melakukan hubungan badan sambil berendam mandi bersama. Raja Iblis yang melihat pemandangan yang menjijikan itu dibuatnya geram dan merasa dikhianati. Mereka pun bertarung dan Raja Iblis berhasil dilumpuhkan Selir Sriti dan Sanca. Lorna yang khawatir akan keselamatan Jaka Galing menceritakan siapa sebenarnya dirinya dan akan nasibnya yang bisa terbebas dari kuasa Selir Sriti bila bercinta dengan orang yang mencintainya, tepat di malam bulan purnama. Dia akan terbebas dari kuasa Selir Sriti. Namun ketika mereka ingin melakukan adegan percintaan, Selir Sriti menyerang istana bersama Sanca dan berusaha melumpuhkan Jaka Galing. Pertempuran sengit terjadi dan Selir Sriti akhirnya berhasil dilumpuhkan dan dibunuh bersama lenyapnya sosok Lorna. Lorna yang belum sempat bercinta dengan orang yang dicintainya yaitu Jaka Galing tidak bisa bertahan hidup karena kekuatannya masih dalam pengaruh Selir Sriti. Sehingga ketika Selir Sriti tewas lenyap, fulalah kekuatannya dan kembali menjadi debu. Oke guys, film ini lumayan panjang ceritanya dan cukup banyak sekali pendukungnya ya, bintang-bintang keren. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa simak versi fullnya biar lebih maksimal, dan di sini saya hanya mencoba mereview versi saya sendiri ya. Untuk kalian yang suka nonton film tapi nggak mau nonton film tapi pengen tahu cerita film, stay tune di Bukan Anak TV dalam Jelajah Film Indonesia. Itu urusanku. Gusti Putri, ada yang ingin aku bicarakan tentang Sanca. Jaka Galing! Ternyata sangat sulit untuk membunuhnya. Sekarang pun kau tak dapat membunuh Selir Sriti penebar maut.